kata Pak Kasmujo, ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo, ajarkan kejujuran untuk dia, gitu loh. Dua terlapor Roy Suryo dan Dr. Tifa memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani pemeriksaan Kamis, 15 Mei 2025, sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tampak Roy Suryo mengenakan kemeja berwarna biru sedangkan Dr. Tifa memakai baju hitam dan kerudung warna merah muda. Kedua terlapor diketahui sudah masuk ke dalam ruangan riksa. Dari hasil penelusuran tribunnews.com, Roy Suryo dan Dr. Tifa sempat memberikan keterangan terkait tudingan ijazah palsu tersebut. Yang kita sampaikan tadi bukan hoaks kami, ini hanya masyarakat, yang namanya ijazah palsu itu adalah kajian akademik, ucap Roy dalam video live yang diunggah YouTube channel Abraham Samad. Aktivis Said Didu turut mengatakan lewat akun X agar masyarakat memberikan dukungan kepada kedua terlapor. Mari kita kawal, dukung, dan doakan perjuangan para pejuang kebenaran Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo, tulisnya dikutip Kamis, 15 Mei 2025. Said Didu menuturkan keduanya akan diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan Joko Widodo. Kata Pak Kasmujo, ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo, ajarkan kejujuran untuk dia, gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang, gitu. Galak banget, gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmo juga nggak ada di skripsinya. Jadi Mas Roy meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu? Ya, biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Universitas Gadjah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah sudah makan, harus seperti itu. Gitu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan itu asli. Sebelumnya kan nggak ada, dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya, ini terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa, itu ya, gitu. Oke, clear ya. Mau lanjut ya. Makasih ya teman-teman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.